Halo teman-teman semua. Jadi di materi kali ini kita akan belajar materi sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung biaya itu dan bagaimana akumulasi biayanya melalui harga pokok penjualan dan juga laporan laba rugi. Nah, akumulasi biaya itu adalah sekumpulan data biaya yang terorganisir atau telah disusun dan diatur dalam suatu kesatuan sehingga nantinya akan menghasilkan suatu laporan. Sedangkan akuntansi biaya itu adalah proses pencatatan dan pengukuran elemen-elemen biaya saat sumber daya yang berhubungan mengalir ke proses produksi. Nah, semua biaya manufaktur baik itu biaya tetap atau fixed cost dan juga biaya variabel akan mengalir ke akun work in process atau pekerjaan dalam proses, dan juga setelah itu akan mengalir ke finished good atau barang jadi. Nah, ini merupakan proses absorption cost. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan melihat cost flow visualis atau arus biaya. Jadi arus biaya ini terdiri dari 4 step. Nah, untuk step yang pertama itu kita mencari berapa bahan baku yang telah digunakan. Nah, untuk mendapatkan nilai ini, pertama-tama kita melihat berapa persediaan awalnya kita. Nah, di sini persediaan awalnya sebesar 11.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan dengan bahan baku yang kita beli. Dan di sini bahan baku yang kita beli itu sebesar 73.000. Dan nantinya itu akan menghasilkan bahan baku yang siap untuk digunakan. Nah, setelah mendapatkan jumlah dari kedua ini, setelah itu kita mengurangi dengan berapa persediaan akhir kita. Dan di sini persediaan akhirnya sebesar 8.000. Nah, hasilnya itu akan menghasilkan bahan baku yang telah digunakan sebesar 76.000. Nah, setelah itu kita melihat berapa tenaga kerja langsungnya. Dan di sini tenaga kerja langsungnya itu sebesar 9.000. Nah, setelah itu kita melihat berapa biaya overhead-nya. Dan biaya overhead-nya itu sebesar 20.000. Nah, setelah itu kita menjumlahkan antara bahan baku langsungnya, tenaga kerja langsung, dan juga berapa biaya overhead-nya. Dan nantinya akan menghasilkan total biaya produksi yang telah digunakan di tahun 2009 sebesar 105.000. Nah, dan ini itu merupakan step yang kedua. Nah, setelah itu kita melihat step yang ketiga, yaitu mencari harga pokok produksi. Nah, untuk mendapatkan nilainya ini, yaitu pertama-tama kita menjumlahkan berapa total biaya produksi yang telah digunakan di tahun 2009, yaitu sebesar 105.000 ditambah dengan inventory awal. Nah, setelah itu kita kurangi dengan inventory akhir dari WIP-nya ini. Nah, nantinya itu akan menghasilkan harga pokok produksi. Nah, selanjutnya ada step 4. Nah, di step 4 ini teman-teman kita mencari harga pokok penjualan. Nah, untuk mendapatkan jumlah dari harga pokok penjualan ini, pertama-tama kita menjumlahkan cost of good manufacturing ini atau harga pokok produksi ini dengan persediaan awal dari finished good dikurangi dengan persediaan akhir dari finished good. Dan nantinya akan menghasilkan COGS besar 108.000. Nah, setelah kita mendapatkan HPP-nya ini teman-teman, kita bisa mencari income statement-nya. Untuk mencari income statement-nya ini, pertama-tama kita mengurangi antara penjualan dikurangi dengan HPP-nya. Dan nantinya akan mendapatkan laba kotor sebesar 102.000. Nah, setelah itu kita kurangi dengan beban operasinya teman-teman. Dan di sini beban operasinya itu terdiri dari R&D cost, design cost, marketing cost, distribution cost, dan juga customer service, yaitu sebesar 70.000. Dan setelah itu kita mengurangi antara
laba kotornya ini yaitu sebesar 102.000 dikurangi dengan 70.000 akan menghasilkan laba bersih sebesar 32.000. Nah, dari arus biaya tadi teman-teman, kita bisa membuat laporan harga pokok produksi yang sebelumnya telah saya jelaskan, yang dimana HPP produksi ini kita dapat dari mencari berapa bahan baku yang telah kita gunakan, ditambah dengan tenaga kerja langsungnya, dan juga ditambah dengan berapa biaya overheadnya, akan menghasilkan sebesar 105.000. Nah, setelah itu kita mencari harga pokok produksinya ini dengan cara menjumlahkan WIP awalnya kita dan juga kita kurangin dengan WIP akhirnya kita, sehingga nantinya akan menghasilkan harga pokok produksi sebesar 104.000. Nah, dari cost flow visualisnya tadi teman-teman, kita juga bisa membuat laporan laba rugi, yang dimana saya juga telah menjelaskan sebelumnya bagaimana cara mencari laporan laba rugi itu, yang dimana pertama kita mengurangi antara penjualannya kita dengan COGS-nya kita atau harga pokok penjualan, yang dimana harga pokok penjualan itu kita dapatkan dengan cara menjumlahkan antara finish good awalnya kita ditambah dengan harga pokok produksinya dikurangi dengan finish good akhirnya kita, dan nantinya akan menghasilkan harga pokok penjualan sebesar 108.000. Nah, setelah itu kita kurangin antara penjualan dengan COGS-nya ini akan menghasilkan laba kotor sebesar 102.000. Nah, setelah itu kita kurangi dengan beban operasinya teman-teman, yaitu sebesar 70.000. Nah, setelah itu akan menghasilkan laba bersih sebesar 32.000. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara untuk membuat jurnal dari suatu transaksi. Nah, untuk soal yang pertama itu ada pembelian bahan material atau bahan baku secara kredit sebesar 100.000. Nah, untuk membuat jurnalnya ini kita mendebit akun material sebesar 100.000 dan mengkreditkan akun hutang dagang. Nah, material ini didebit karena kan kita membeli bahan baku. Otomatis bahan bakunya kita itu akan bertambah sebesar 100.000. Dan ini kita mengkreditkan akun hutang dagang karena kan kita di sini pembeliannya secara kredit. Otomatis nantinya itu kita akan memiliki hutang. Jadi jurnalnya itu adalah material sebesar 100.000 di debit dan hutang dagang sebesar 100.000 di kredit. Nah, selanjutnya di sini ada soal yang kedua, yaitu penggunaan bahan baku atau material selama 1 bulan, yang dimana digunakan untuk produksi sebesar 80.000 dan produksi tidak langsung sebesar 12.000. Nah, untuk jurnalnya itu pertama kita mendebit akun WIP sebesar 80.000. Nah, 80.000 ini berasal dari biaya produksinya ini teman-teman. Ini biaya produksinya masuk di akun WIP karena kan masih dalam tahap produksi kan ya, jadi barangnya itu masih setengah jadi. Nah, setelah itu kita juga mendebit akun FOH kontrol sebesar 12.000. Nah, jumlahnya itu kita dapat dari produksi tidak langsung. Nah, semua biaya-biaya produksi yang tidak langsung itu nantinya akan masuk di akun FOH. Nah, setelah itu kita mengkreditkan akun material sebesar 92.000 karena kan bahan bakunya telah digunakan, sehingga nantinya otomatis bahan bakunya kita itu berkurang, sehingga ini di akun kredit sebesar 92. Nah, soal yang ketiga itu ada biaya gaji sebesar 160.000 diutangkan dan dibayarkan. Nah, pertama itu kita mencatat jurnal pada saat diutangkan. Nah, untuk mencatat ini teman-teman, kita mencatat payroll atau gaji sebesar 160.000 di debit dan mencatat accrued payroll 160.000 di kredit. Nah, setelah itu kita mencatat pada saat dibayarkan. Nah, pada saat dibayarkan ini teman-teman kita
mendebit akun accrued payroll kita yang sebelumnya tadi kita catat di kredit, sekarang kita catat di debit, kemudian kita mencatat cash sebesar 160.000 karena uang kita keluar. Nah, soal selanjutnya yaitu gaji sebesar 160.000 didistribusikan untuk, gaji ini teman-teman merupakan gaji yang sebelumnya telah kita catat, yaitu sebesar 160.000, yang dimana didistribusikan untuk direct labor sebesar 65%, indirect factory labor sebesar 15%, marketing salary sebesar 13%, dan administratif salary sebesar 7%. Nah, langkah yang pertama itu kita mengalihkan jumlah persenan ini terhadap gajinya itu teman-teman. Yang dimana 65% kita kalikan 160.000 akan menghasilkan 104.000, 15% kita kalikan 160.000 hasilnya 24.000, 13% kita kalikan 160 hasilnya 20.800, dan 7% kita kalikan 160.000 hasilnya 11.200. Nah, setelah kita mendapat hasilnya, kita membuat jurnalnya, yang dimana pertama kita mencatat work in process sebesar 104.000. Nah, work in process ini merupakan direct labor teman-teman, jadi semua biaya langsung itu akan masuk di WIP. Nah, yang kedua kita mencatat factory overhead control. Nah, factory overhead control ini merupakan biaya indirect factory labor, jadi semua biaya-biaya yang tidak langsung akan masuk di biaya overhead. Nah, di sini factory overhead-nya kita catat sebesar 24.000. Nah, selanjutnya kita mencatat marketing expense control, yaitu sebesar 20.800, dan kemudian kita mencatat administrative expense control. Nah, setelah itu kita mencatat payroll di kredit sebesar 160.000. Nah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu biaya overhead pabrik lainnya sebesar 21.300 yaitu depresiasi, dan 1.200 yaitu prepaid insurance. Nah, untuk mencatat jurnalnya yaitu kita mendebit akun overhead sebesar 21.500, dan kita mengkreditkan kedua akun ini teman-teman, yaitu akumulasi depresiasi sebesar 21.300 dan prepaid insurance sebesar 1.200. Nah, soal selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik umum sebesar 26.340, yang dimana biayanya ini tidak dirincikan biaya-biaya apa saja, dan itu dibayarkan secara tunai sebesar 70% dan sisanya dikreditkan ke hutang dagang. Nah, untuk mencatat jurnalnya ini, pertama kita mendebit akun overhead sebesar 26.340, dan kemudian kita mengkreditkan akun kas karena di sini telah dibayarkan secara tunai sebesar 70%. Nah, 70% kita kalikan 26.340 hasilnya 18.438. Nah, sisanya itu kita catat ke akun payable. Nah, soal selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik yang terakumulasi dalam akun overhead pabrik dibebankan pada pekerjaan dalam akun proses atau work in process. Jadi, semua biaya overhead pabrik yang telah kita catat sebelumnya, kita transfer ke akun work in process. Jadi kita jumlahkan akun-akun overhead yang kita catat di debit, yaitu sebesar 24.340, 22.500, dan 24.000 dan juga 12.000, kemudian kita jumlahkan. Nah, setelah itu kita membuat jurnalnya teman-teman. Nah, jurnalnya itu kita mencatat akun work in process di debit sebesar 84.840 dan kita mengkreditkan akun FOH-nya itu sebesar 84.840. Nah, ini dikredit karena kan akunnya kita transfer ke WIP sehingga FOH-nya kita itu akan berkurang sehingga itu dicatat di kredit. Dan ini dicatat di debit karena kan kita menerima transferan dari FOH sehingga WIP-nya kita akan bertambah. Nah, soal selanjutnya yaitu pekerjaan yang selesai ditransfer ke
barang jadi atau finished goods sebesar 320. Nah, untuk mencatat jurnalnya ini teman-teman, kita mencatat finished good di akun debit sebesar 320 dan mencatat work in process di kredit sebesar 320. Nah, kita mencatat akun finished good di debit karena kan kita menerima transferan dari WIP sebesar 320.000. Nah, otomatis itu kan finish good-nya kita akan bertambah sehingga kita catat di akun debit, dan WIP kita catat di akun kredit karena kan kita transfer barangnya kita ke finish good dan otomatis WIP-nya kita akan berkurang. Nah, soal selanjutnya yaitu ada penjualan sebesar 384.000 yang dimana 40%-nya dibayarkan secara tunai dan sisanya dibebankan ke akun piutang. Nah, harga pokok penjualan yaitu sebesar 75% dari penjualannya. Nah, pertama kita mencatat akun penjualan teman-teman, yang dimana kita mendebitkan akun kas sebesar 153.600. Jumlahnya ini kita dapatkan dari mengalihkan 40% yang telah dibayarkan tunai dengan 384.000. Dan sisanya itu kita catat akun piutang sebesar 230.400. Nah, setelah itu kita mencatat akun penjualan di kredit sebesar 384.000. Nah, setelah itu kita mencatat akun COGS-nya teman-teman. Kan setiap ada penjualan otomatis pasti kita akan mencatat akun HPP-nya itu teman-teman. Jadi HPP-nya itu 75% dikalikan dengan penjualannya, yang dimana kita dapatkan sebesar 288.000, yang jurnalnya itu kemudian kita catat COGS di debit dan finished good di kredit. Nah, setelah kita mendapat angka-angkanya teman-teman dari jurnal-jurnal yang telah kita buat sebelumnya, maka kita bisa membuat laporan harga pokok penjualan. Nah, laporan harga pokok penjualan ini sama caranya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yang dimana pertama kita mencari berapa bahan baku langsungnya, berapa tenaga kerja langsungnya, dan juga berapa biaya overhead-nya. Nah, setelah itu kita mencari berapa cost of good manufactured atau harga pokok produksi. Dan setelah itu kita mencari COGS-nya atau harga pokok penjualan. Nah, setelah kita mendapat HPP-nya itu teman-teman, kita bisa membuat laporan laba rugi, yang dimana prinsipnya sama seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan, yang dimana kita mengurangkan antara penjualan dengan HPP-nya, kemudian mendapatkan laba kotor, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya operasi, dan kemudian nantinya akan menghasilkan laba bersih sebesar 38.000. Oke teman-teman, sekian materi kali ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.